Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, perjalanan hidup ke depan tidak semakin mudah. Kita harus terus mendengar suara Tuhan dan mengikuti tuntunannya. Karena tanpa Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Kita harus terus berlatih untuk mendengar dan mengenal suara Tuhan. Memiliki hidup yang berintegritas, kita memerlukan waktu dan disiplin dengan belajar melewati berbagai pengalaman dan pembelajaran hidup, sampai karakter yang berintegritas terbentuk di dalam diri kita. Mari sama-sama kita berusaha menghasilkan buah-buah karakter ilahi yang dapat dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom. GBI Kebun Siri, shalom. Wow, Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, kita ada di bulan ini. Mari sama-sama di bulan ini kita mengarahkan seluruh perhatian kita kepada Tuhan. Sebab Dia adalah Tuhan yang memberikan kemenangan pada setiap kita, memberikan terobosan bagi setiap kita. Dan mari hari ini putuskan untuk beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari sama-sama kalau saudara ada di rumah, kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Sebab Dia adalah kekuatan bagi setiap kita. Katakan amin. Come on. Hey. Puji Dia dengan tari-tarian.
Pujilah Dia dengan nyanyian. Pujilah Tuhan. Hai semua hamba-hamba Tuhan. Yuk sama-sama katakan. Meskipun musuh di depan, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Ayo katakan beribu rebah. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Engkau Tuhan bersamaku. Katakan takkan pernah goyah. Takkan pernah goyah keyakinanku. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Oh, terpujilah Tuhan. Katakan, meskipun musuh di depan, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Ayo katakan beribu rebah. Beribu rebah di kiri, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Dengan iman dan percaya katakan takkan pernah goyah. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu. Oh, tiada yang sepertimu Tuhan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah kuatku, kaulah kuatku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, sumber. Haleluya. Dan siang ini, hari ini kami memutuskan untuk menyatakan Tuhan adalah kekuatan bagi kami, pengharapan bagi kami. Sama-sama katakan takkan pernah goyah. Pada dirimu tiada yang. Katakan sekali lagi, takkan pernah goyah. Takkan pernah goyah. Pada dirimu. Oh, tiada yang seperti. Bertepuk tangan saudara. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, kaulah Allah, sumber kemenanganku. Kaulah sumber kemenanganku, sumber. Kaulah kuatku. Haleluya. Ayo kita bertepuk tangan memuji Dia. Dia layak terima pujian, sembah, hormat kita. Sebab terpujilah nama Tuhan. Hey. Woo. Ayo sama-sama bertepuk tangan ya saudara. Come on. Dia dahsyat, Dia agung, Dia perkasa, Dia ajaib. Namanya Yesus. Alright, sing with me. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Wow, kuat dan penuh kemuliaan.
nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah Tuhan, Terpujilah nama-Mu Tuhan. amin. Sebab Dia ajaib, Ajak dan penuh keagungan. Ayo dengan satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Serukan, oh, hey, oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak sambil bertepuk tangan. Hey, hey, hey. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Ayo katakan satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu. Ayo sama-sama serukan, oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak sambil bertepuk tangan. Yeah, 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 yeah. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak sambil bertepuk tangan. Oh, oh. Alright. Dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Oh. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Sorakan haleluya. Come on, bersorak-sorai, bertepuk tangan, memuji nama Tuhan yang besar. Ajaib Tuhan, Engkau layak untuk terima pujian. Bagi-Mu segala hormat, bagi-Mu segala kemuliaan, kekal untuk selama-lamanya Tuhan. Kami bermazmur, kami bernyanyi, mengagungkan nama-Mu yang besar. Yahweh, Yeshua, Jehovah, Elohim. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Mari angkat tangan saudara sebentar ya saudara. Angkat tanganmu sebentar. Muliakan Dia untuk beberapa saat ke depan ini. Persilahkan kehadirannya, kemuliaannya memenuhi setiap kita. Shanda bakaya raba ya raba. Nah ya raba shanda ya raba. Haleluya. Kemuliaan dinyatakan di tempat kami berada. Kau nyatakan pribadi-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu hadir di saat kami menyembah. Oh, Yesus, kemuliaan-Mu.
hatiku, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Nyanyikan Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu Tuhan. Yuk sama-sama katakan, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Saudara sama-sama nyanyikan. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu. Amin. Menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Kami persembahkan pujian. Oh, segala pujian, syukur bagi-Mu. Engkau hadir hidupku. Oh, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Ayo sementara pemusik memuji Tuhan, mari sama-sama kita angkat suara kita. Kita bermazmur bagi nama-Nya yang hebat. Engkau hadir saat kami menyembah. Sesuatu terjadi saat kami datang sujud menyembah. Haleluya. Di mana ada kehadiran-Mu Tuhan, di situ ada kesembuhan, di situ ada pemulihan, di situ ada kelepasan. Sesuatu terjadi. Oh, segala pujian syukur, segala pujian syukur bagi-Mu. Engkau hadir hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, ku memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu.
menyembah kami. Engkau layak, sungguh layak. Syadaya Rabakaya persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Hadapan-Mu, Yesus, Yesus. Bagi-Mu pujian, bagi-Mu hormat, bagi-Mu keagungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sangat siap untuk sambut firman-Mu. Biarlah kebenaran ini memerdekakan setiap kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Shalom saudara. Saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas berkat bagi orang yang menjaga integritas hidup. Kita seringkali mendengar bahwa banyak orang sukses dan pintar, tetapi sedikit yang mempunyai integritas. Di dalam Alkitab terjemahan NIV, tercatat ada 22 kata integrity. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya integritas di mata Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa orang percaya diminta untuk menjaga integritas? Orang-orang yang menjaga integritas, hidupnya akan mendapatkan keamanan, perlindungan, anak cucunya akan ikut bahagia, tuntunan, serta perkenanan dari Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat pertama mengisahkan bagaimana Paulus yang sedang dipenjara memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus supaya mereka menaruh bobot panggilan sebagai anak-anak Tuhan seimbang dengan gaya hidup yang menunjukkan kualitas moral dan karakter yang sesuai. Sekarang kita akan mempelajari berkat dan manfaat dari orang yang menjaga integritas hidupnya. Yang pertama, keamanan dan perlindungan dari Tuhan. Amsal 10 ayat 9 berkata, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Kata bersih kelakuan di dalam terjemahan NIV menggunakan kata walks in integrity. Kenapa aman? Karena susah orang lain untuk mencari celah untuk menjatuhkan. Seperti contoh, orang Farisi berusaha berkali-kali untuk menjatuhkan Yesus, tetapi tidak berhasil. Dengan menjaga integritas, segala aspek kehidupan kita akan aman. Yang kedua, tuntunan Allah akan semakin tajam. Amsal 11 ayat 3 berkata, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Tuntunan roh kepada setiap orang percaya akan semakin efektif ketika kita juga berlatih untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Semakin kita dituntun oleh Roh Kudus, maka kita semakin masuk ke dalam kehendak Bapa. Yang ketiga,
keturunannya akan berbahagia. Amsal 20 ayat 7 berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Integritas di ayat ini digambarkan dengan kata bersih kelakuannya. Bersih kelakuan di sini artinya kita menghidupi kebenaran firman. Dalam Mazmur 37 ayat 25-26 dikatakan orang yang benar, anak cucunya akan menjadi berkat. Mereka tidak akan meminta-minta roti. Yang keempat, perkenanan Allah turun kepada orang yang berintegritas. 1 Tawari 29 ayat 17 berkata, aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Allah berkenan kepada keikhlasan. Orang yang tulus ikhlas adalah orang yang memiliki motivasi yang murni tanpa ada niatan lain. Apa yang benar yang harus dilakukan, itulah yang dilakukan. Dan ternyata itu menjadi suatu persembahan yang berkenan kepada Allah. Bukankah itu adalah berkat tersendiri yang luar biasa? Perkenanan Allah membawa berkat tersendiri dalam hidup kita. Berbicara soal perkenanan Tuhan, kalau kita melihat ayat emas kita tahun ini di Mazmur 24 ayat 4-5, maka secara khusus kata berkat dari Tuhan di situ berbicara mengenai perkenanan dan kemurahan yang Tuhan akan tunjukkan kepada mereka yang menjaga hidupnya bersih dan murni. Banyak ayat dari kitab Mazmur yang mencatat berkat dari orang yang dikenan oleh Tuhan. Salah satu contohnya adalah Mazmur 90 ayat 17 berkata, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Perkenanan Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan hasil karya dan pekerjaan saudara dan saya. Bisnis, usaha, dan pekerjaan kita diteguhkan, dilindungi oleh Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Yesus mengajar berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Yesus menyebutkan secara langsung berkat ini, yaitu mereka akan melihat Allah. Melihat Allah di dunia ini artinya melihat perbuatannya yang baik, melihat pertolongannya, dan pada akhirnya betul-betul kita melihat Allah dalam segala kemuliaannya ketika Dia menjemput kita kali yang kedua. Siapa yang mau hidup berintegritas setelah mendengar begitu banyak berkat yang Allah sediakan? Saya percaya kita semakin semangat hidup sepadan dengan panggilan Tuhan yang mulia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Hamba bersyukur untuk ibadah online dari GBI Kebon Sirih pada hari ini Tuhan. Berbicaralah, bersuaralah. Hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan urapi. Sebab kalau tidak, hamba tidak mampu apa-apa. Hamba berdoa sementara firman disampaikan. Yang lemah dikuatkan. Yang sakit disembuhkan. Yang jatuh diangkat kembali. Yang kehilangan pengharapan, Tuhan sumber pengharapan. Hadirat-Mu ada bersama kami. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang boleh kami naikkan. Biar semua itu menjadi sebuah persembahan yang harum di hadapan-Mu. Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari berbicaralah untuk setiap kami. Haleluya. Setiap kita mari Bapak Ibu katakan, amin. Ya, apa kabar Bapak Ibu semua yang ada di GBI Kebon Sirih? Ya, ini sebuah anugerah untuk saya kembali lagi melayani Bapak Ibu lewat ibadah online pada hari ini. Ya, saya bersyukur pada Tuhan kita bisa masuk tahun 2021 semua dalam anugerah Tuhan. Ya, nah terima kasih untuk Pastor Herman Bunyamin dengan semua diaken yang ada, ya semua pengerja yang ada untuk kepercayaan saya bisa melayani lewat ibadah online pada hari ini. Nah, seperti biasa percayalah saya tidak datang dengan hati sok tahu, sok pinter, sok hebat, sama sekali enggak. Sebagai hamba Tuhan, ya saya akan kembali mengajak kita untuk hidup kuat di dalam prinsip-prinsip firman tentunya. Yang mau katakan amin. Nah, Bapak Ibu semua pada ibadah hari ini,
saya ingin mengajak kita untuk kita belajar dengan prinsip yang namanya begini, prinsip in spite gitu, walaupun. Ya, temanya jadi begini. Orang yang berani untuk kemudian punya karakter walaupun ya, apa itu? In spite ya, walaupun ya. Maksudnya apa Pak Rubin? Walaupun itu begini, walaupun lagi nggak enak, walaupun lagi susah, walaupun lagi apa sih, walaupun lagi kekurangan, tapi dia tetap akan taat, dia tetap akan memberi, dia akan tetap melayani, dia akan tetap mengasihi Tuhan, walaupun kondisinya lagi nggak enak. Ya, sementara banyak orang kan begini, saya dapat apa dulu ini? Ya, persekutuan ibadah saya dapat apa? Kalau saya nggak dapat apa-apa ya, saya nggak maulah memberi. Nah itu lawannya itu. Tuhan hari-hari ini cari orang yang punya keberanian untuk berkata walaupun. Ya, itu. Nah, saya ingin mengajak kita Bapak Ibu, kita nanti akan membaca kitab Daniel. Ya, beberapa saat ini saya memang lagi banyak belajar lagi kitab Daniel. Ya, saya coba merenung, saya catat, saya mendengar dari pengajaran beberapa senior-senior tentang kitab ini ya, Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat backgroundnya Daniel, nanti saya akan baca Daniel 1, 2 ayat ya, ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Daniel itu waktu ditawan, ya tentunya dari Yerusalem, oleh kerajaan Sinear, Babilonia, itu yang disebut dengan kerajaan Neo-Babilonia. Sebab Babilonia sendiri didirikan 1000 tahun sebelumnya oleh papanya Nebukadnezar, namanya Nabopolassar. Jadi, tapi Babilonia sendiri punya kejayaan hebat justru di masanya Nebukadnezar. Nah, saya ingatkan buat Bapak Ibu, di zaman perjanjian lama, Babel itu dianggap netral. Maksudnya itu kerajaan netral. Ya, bahkan Babel itu seperti dalam tanda petik ya, jadi alatnya Tuhan untuk mendisiplin orang Israel karena orang Israel itu tidak setia dengan perjanjian. Ya, ditawan di Babel sampai kemudian eranya nanti Media Persia, era Darius, Cyrus dan kemudian Kores, itu Israel ditawan berapa lama Bapak Ibu? 70 tahun. Ya, benar, 70 tahun. Nah, itu sebetulnya angka 70 tahun kan gambaran Yobel itu. Ya, karena sejak keluar dari Mesir itu Israel, ya tanah di mana mereka tinggal di Kanaan itu tidak pernah istirahatkan. Karena mereka kejar untung terus. Makanya mereka kemudian akhirnya diizinkan untuk ada di pembuangan. Ya, nah saya tidak akan membahas soal sabat itu atau prinsip Yobel itu, Bapak Ibu ya. Nah keadaan Daniel waktu itu berat banget. Secara keuangan dia bankrupt, bangkrut. Ya, jadi menurut saya kalau kita sekarang ini ada dalam masalah, Daniel itu lebih berat Bapak Ibu. Karena begini, dia tidak lagi ketemu sama keluarganya. Saya nggak tahu papa mamanya saudaranya masih hidup atau tidak. Sebab di penyerbuan Nebukadnezar kedua, waktu ke Yerusalem, kemudian Bait Allah dibakar, itu korbannya banyak itu. Ya, terus kemudian yang luar biasa, Daniel ini anaknya bangsawan, fasilitasnya dipretelin, dia tidak ketemu kolega-koleganya lagi. Ya, dan yang luar biasa lagi, Bapak Ibu, waktu Daniel, Sadrak, Mesak dengan kan yang diambil itu 3.000 orang-orang pinter, itu ditawan ke tanah Sinear untuk kemudian dipekerjakan buat Babel. Itu Daniel itu waktu itu di usia berapa Bapak Ibu? 14 years. Dia ada di usia 14 tahun bayangkan. Bapak Ibu yang punya anak seusia segini pasti tahu. Anak segitu kan masih perlu disupport, masih perlu dikasih fasilitas. Tapi harus kemudian tercabut dari akarnya, kemudian dipindahkan ke tanah asing dengan bahasa asing, kebiasaan asing, makanan asing, bayangkan. Tapi yang luar biasa, Daniel itu justru melayani Tuhan, membuktikan siapa Tuhan. Itu bukan di tempat di mana yang disebut dengan Yerusalem, justru di tanah asing sebagai musafir seperti kita ini, Bapak Ibu. Ya, nah saya ingin belajar kepada firman Tuhan, kita semua tentunya belajar dari Daniel ini. Daniel itu berdampak begitu luar biasa. Makanya kalau ada buku yang kemudian menginspirasi miliatan orang di seluruh bumi adalah Daniel. Makanya kitab Daniel oleh para ahli Alkitab disebut dengan kitab apa Bapak Ibu? Apokaliptik. Itu apokaliptik itu adalah penyingkapan tentang in the future, penyingkapan tentang masa depan. Nah, makanya kitab ini bisa terkorelasi dengan kitab Wahyu.
Karena juga menyingkapkan tentang kerajaan-kerajaan yang muncul, yang sudah muncul dan yang akan datang. Kerajaan Allah tentunya ya. Nah, saya akan mengajak kita Bapak Ibu semua. Kita coba membaca Daniel pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9 dari Alkitab kita. Pasti nanti multimedia di screen akan ditampilkan. Ya, ini ceritanya waktu Daniel kemudian dibawa masuk ke istananya Nebukadnezar dengan teman-temannya Sadrak, Mesak dan Abednego. Nah, ayat 8 sampai 9 berkata, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi Daniel dan teman-temannya itu harus dididik dengan pengetahuan Kasdim, pengetahuan Babel itu 3 tahun. Diajarin bahasanya, diajarin pengetahuannya, kemudian nanti akan diseleksi siapa yang layak untuk menjadi orang-orang yang bisa ada di pemerintahan. Ternyata kita tahu kan ujung ceritanya Daniel dan teman-temannya itu punya posisi-posisi yang strategis karena mereka didapati hikmatnya 10 kali lebih cerdas dari orang-orang yang ada tentunya ya. Kita tahu itu cerita itu ya Bapak Ibu ya. Tapi yang luar biasa Bapak Ibu. Waktu mereka kemudian, ini dia. Disodorin untuk menyantap makanan atau hidangan yang kerajaan Babel sediakan. Mereka berputuskan untuk tidak. Nah, saya mengajak kita coba merenung ulang. Saya tahu kita ada di masa yang tidak gampang. Ya, masa yang tidak mudah secara apa saja. Bisniskah, kehidupankah, ya Pak Rubin orang pelayanan sama juga. Kita semua menghadapi tantangan yang tidak gampang. Ya, nah Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita saudara semua, bagaimana orang-orang yang punya keberanian untuk berkata walaupun saya sendiri susah, saya akan tetap memberi. Walaupun saya sendiri berat, saya akan tetap melayani. Walaupun saya perlu didoakan, saya tetap akan mendoakan. Nah itu tuh, bagaimana orang-orang punya keberanian ini, ya orang-orang yang punya karakter inspired ini, itu membangun atau dibangun. Yang pertama adalah, saya melihat ini dia. Bahwa prinsipnya adalah begini, radical is the new normal. Radical is the new normal. Bahwa radikal itu adalah, itu normal sebetulnya. Ya, itu normal sekali. Kalau ikut Tuhan tidak radikal, itu berarti abnormal. Itu tidak normal Bapak Ibu semua. Ya, saya melihat Daniel itu, kan tadi Alkitab berkata, dia berketetapan. Ya, coba Daniel itu kalau saya lihat ngalami paradoks kan Bapak Ibu. Udah dia terhina, ditawan, hilang semuanya. Itu kalau dia pahit, dia kecewa, dia bisa hancurkan dirinya loh. Dia bisa hancur-hancuran saja di Babel. Ya, sementara di Babel fasilitasnya luar biasa. Bapak Ibu tahu, Babel waktu itu adalah kerajaan terbesar di dunia. Yang wilayahnya itu dari Afrika sampai India. Dan total luas kerajaan Babel itu 350 km persegi. Terus kemudian begini, kemewahannya luar biasa. Ya, menurut para ahli sejarah, jalannya saja bisa 16 meter lebarnya. Ya, itu tembok kotanya di atasnya itu bisa dilalui oleh kereta. Ya, ada taman air menggantung. Fasilitas kemewahan ada melimpah begitu luar biasa. Tapi yang luar biasa, Daniel berketetapan. Buat Daniel begini, semua itu tidak penting. Yang penting adalah begini, dia mau Tuhan itu tidak rugi. Dia mau Tuhan untung. Dia punya prinsip gini, nah ini prinsipnya. Saya rugi nggak apa-apa, tapi jangan sampai Tuhan rugi. Karena Tuhan pemilik kehidupan kan. Tuhan jangan dirugikan dengan karakter saya. Tuhan jangan dirugikan karena saya misalnya suka bohong. Saya jahat dalam kehidupan, saya rugi nggak apa-apa. Tapi Tuhan harus untung karena dia pemilik. Ya, hasratnya begitu tinggi sama Tuhan. Yang lain nggak penting. Dia itu maunya Tuhan selalu tersenyum dalam kehidupannya dia. Wow, itu yang menurut saya begitu luar biasa Bapak Ibu semua. Makanya Bapak Ibu, kalau kita membaca di kitab Yeskiel, nah sedikit background buat Bapak Ibu ya. Waktu Israel ditawan oleh Babel ini, semua nabi palsu di Yerusalem ngomong begini, gak mungkin. Ini bukan dari Tuhan. Masa orang kafir tawan orang benar, padahal orang benarnya sombong. Makanya perlu didisiplin. Dari sekian banyak nabi palsu,
itu dilawan oleh dua nabi benar, yaitu Yeremia dan Yeskiel. Jadi Yeremia dan Yeskiel itu satu zaman sama Daniel, tapi beda umur. Kan tadi saya sudah katakan Daniel 14 tahun, Yeremia itu 23 tahun, Yeskiel 30 tahun. Tiga-tiganya ini produk kebanggaan rohani dari eranya Raja Yosia. Ya, waktu kemudian Taurat diketemukan sama Yosia menangis, itu terjadi revival itu. Ya, nah Bapak Ibu, sampai Yeskiel kalau kita membaca, kita coba lihat kitab Yeskiel pasal 14 ayat 14. Jadi Yeskiel itu mengatakan tentang koleganya yaitu Daniel. Siapa Daniel? Ya, coba let's see Yeskiel pasal 14 ayat yang ke-14 dari Alkitab kita. Ya, Alkitab berkata begini nih. Yeskiel berkata, ya, biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini. Perhatikan ketiga orang ini yaitu Nuh, Daniel dan Ayub. Mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Wow, amin. Ya, saudara yang luar biasa. Daniel itu disejajarkan dengan dua orang hebat, yaitu Nuh dan Ayub. Nah, tiga-tiganya ini adalah orang yang sungguh-sungguh radikal pada Tuhan. Ya, kita tahulah Ayub. Kita tahu penderitaannya seperti apa. Ya, kita tahu kemudian dia tetap punya hati yang teguh walaupun kemudian dia sempat juga bimbang, tapi dia tetap teguhkan hatinya. Kita tahu Nuh itu siapa. Di tengah angkatannya yang jahat, dia tetap takut akan Tuhan. Seperti Daniel juga. Makanya betul Bapak Ibu semua, Tuhan mau cari hari-hari ini orang yang memang betul-betul radikal. Nah, kata radikal itu tidak ada hubungan dengan penampilan di luar. Oh, radikal itu suka teriak-teriak, ya suka bikin masalah. Radikal itu misalnya aksesorisnya banyak, anting-anting mungkin ya di kuping, di telinga kanan 5, di telinga kiri 10, rantainya di celana berat gitu ya. Wah, kalungnya gede misalnya. Ya, itu sih soal fashion. Radikal nggak ada hubungan dengan itu kan. Oh, radikal itu suka berontak-berontak. Bukan Bapak Ibu. Radikal itu berasal dari kata dasar radix. Itu artinya apa? Berakar kokoh kuat ke dalam. Kalau orang tanya, Pak Rubin mau radikal? Saya mau radikal dalam Tuhan. Oh iya, radikal dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan radikal yang sembarangan kan. Radikal yang sesuai firman Tuhan. Makanya saya percaya. Kalau akar kita kokoh ke dalam Bapak Ibu, memang hidup akan berbeda. Ya, Mazmur 92 nanti Bapak Ibu baca ayat 13 sampai seterusnya. Orang benar itu akan seperti pohon korma. Dia akan bertunas seperti pohon aras di Libanon. Kalau Bapak Ibu lihat pohon aras, menjulang tinggi, kekar. Ya, makanya pohon aras itu adalah salah satu pohon yang dipakai untuk membangun rumah-rumah. Kokoh itu pohon. Ya, nah Bapak Ibu begini, akarnya, saya suka kenapa orang benar seperti pohon korma. Bapak Ibu tahu pohon korma. Pohon korma ada di mana tinggalnya? Di padang gurun. Padang gurun itu bisa saja cuacanya kalau lagi ekstrim 60 derajat Celcius panasnya. Ya, kalau lagi musim dingin bisa drop di bawah 0 derajat, minus. Tapi yang luar biasa, pohon ini tetap solid. Kalau saya melihat pohon korma Bapak Ibu, saya salah satu orang yang suka buah korma. Ya, karena buah korma bagus kan. Ya asal jangan over makanya. Tapi Bapak Ibu, ya dalam anugerah Tuhan kalau Tuhan izinkan saya ke tanah perjanjian, salah satu buah korma yang saya suka ada di Yeriko kan. Bapak Ibu yang mungkin sering ke sana, pernah ke sana tahu kan Yeriko itu pohon buah kormanya enak memang gede-gede kan ya. Nah, bayangkan di tengah padang gurun buahnya tetap manis. Bahkan kalau kita belajar di sekitar pohon korma seringkali diketemukan apa? Mata air namanya oasis. Ya. Nah, kalau puluhan pohon korma ngumpul itu bisa menciptakan danau air. Tapi kalau ratusan pohon korma itu bisa menciptakan sungai mengalir. Nah, gereja harus seperti itu. Gereja yang radikal yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, integritasnya kuat. Itu akan menjadi sumber mata air kehidupan buat para musafir yang sekarang lagi kehausan, yang sekarang lagi kelelahan, yang membutuhkan air kehidupan. Haleluya, yang datangnya dari siapa? Tuhan sendiri. Ya, jadi yang pertama adalah itu, yaitu bagaimana membangun kehidupan yang walaupun itu karakternya. Tapi yang kedua,
Bagaimana orang yang punya keberanian untuk berkata walaupun ini diketemukan? Ya, saya harus katakan ini Bapak Ibu semua. Jelas, yang menyiapkan Daniel dengan teman-temannya itu Tuhan. Tapi dalam kehidupan, ya, dalam secara manusia ini, Daniel itu diketemukan dalam tanda petik oleh siapa? Oleh Nebukadnezar. Ya, oleh Nebukadnezar. Nebukadnezar itu gambaran sistem dunia sebetulnya. Ya, jadi kalau kita berkata, Pak, kita ada di sistem dunia yang kacau. Betul, arti kata Babel kan kacau. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting kita tetap hidup dalam prinsip kerajaan Allah kan. Memang dunia itu pasti akan lenyap. Karena akibat cacat dosa kan. Pasti, semua kita pasti akan mengalami kematian pertama. Kecuali nanti kalau ada yang memang diizinkan melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali diganti tubuh kemuliaan ya. Tapi kematian pertama nggak apa-apa. Yang menakutkan jangan sampai kematian kedua. Itu hukuman kekal selama-lamanya. Ya. Nah Bapak Ibu, ternyata Tuhan itu bisa pakai siapa saja untuk menemukan seorang pemberani yang berkata walaupun. Ya, jadi Nebukadnezar dipakai untuk menemukan Daniel. Makanya ya yang hebat seringkali ya. Kadangkala malah orang-orang yang ada di kepemimpinan dunia lebih peka melihat ini ya. Sementara kadang di pelayanan orang tidak lihat ini. Maksudnya apa Pak Rubin? Waktu Nebukadnezar taklukkan Yerusalem, dia ngomong sama pemimpin tentaranya, kamu jangan hanya ambil barang-barang, ya, ambillah orang-orang terbaik untuk kita didik. Jadi Nebukadnezar itu bisa melihat pelayanan generasi loh. Sementara kadang-kala saya prihatin orang-orang di pelayanan malah mikirnya bagaimana fasilitas bertambah, bagaimana kedudukan tetap kuat, gak memikirkan next generation. Ini Nebukadnezar tuh bawa 3.000 orang yang kemudian diseleksi nantinya, dilatih. Ya makanya kalau lihat di ayat 4 dari Daniel 1, ya dikatakan mereka punya perawakan yang baik. Bahasa Inggrisnya pakai kata sharp looking begitu. Sharp looking itu bukan sekedar handsome, bukan sekedar ganteng. Tapi begini, roman mukanya cerah. Karena itu menunjukkan apa yang ada di hatinya itu melekat sama Tuhan. Nah itu tuh ya. Nah Bapak Ibu yang luar biasa begini. Daniel diketemukan oleh Nebukadnezar. Di usia berapa? Usia 14 tahun. Makanya saya ingatkan buat Bapak Ibu. Jangan kita anggap remeh generasi anak-anak. Ya Tuhan lagi mau pakai ini sekarang. Yuk kalau Nebukadnezar saja bisa menemukan Daniel. Maka kita yang dipenuhi roh Tuhan harusnya lebih dari itu. Mari kita lihat ya orang-orang ini harus dilatih. Investasikan waktu kehidupan. Bapak Ibu jangan sampai terlambat. Betul jangan sampai terlambat. Saya yakin ini akan waktunya. Terjadi musim baru. Ya musim baru. Di mana generasi baru akan Tuhan munculkan. Seperti Sadrah, Mesak, Abednego dan Daniel ini. Mereka ada di tanah pembuangan dari mulai Babel sampai kemudian nanti ke eranya media Persia kan. Setelah itu kan Daniel nanti kalau Bapak Ibu baca di pasal 6, pasal 7 dan seterusnya. Dia ada di eranya Darius. Itu sudah di eranya media Persia. Sampai nanti kemudian Israel kembali di eranya Cyrus. Dan kemudian waktu di eranya Kores. Itu kemudian Kores yang mensupport pembangunan Bait Allah yang berikutnya di eranya itu tuh Zerubabel. Kita tahu semua itu secara ya Bapak Ibu ya. Nah yang luar biasa begini Bapak Ibu semua. Selama 70 tahun Daniel dan teman-temannya itu menyatakan kehendak Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu belajar ya kitab Daniel terutama ya. Dari mulai pasal 1 sampai pasal 2 ayat yang keempat itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Dari mulai pasal 2 ayat yang kelima sampai pasal 7 ditulis dalam bahasa Aramik. Kalau sekarang ini kayak bahasa Inggris waktu itu ya. Karena wilayahnya Babel luas jadi disatukannya lewat bahasa Aramik. Tapi dari pasal 8 sampai pasal 12 itu ditulis dalam bahasa Ibrani lagi. Jadi kalau dalam bahasa Ibrani itu ditujukan buat orang Yahudi. Tapi kalau bahasa Aramik itu untuk announce seluruh dunia. Dan yang hebat dari pasal 2, 3, 4, 5, 6 itu ada banyak kejadian hebat. Kejadian hebatnya apa? Wow, Tuhan dimuliakan. Patung yang kemudian mimpinya Nebukadnezar disingkapkan. Kemudian perapian menyala-nyala. Kemudian tulisan di dinding Menemene Tekel Ufarsin zamannya Belshazzar anaknya Nebukadnezar. Dan kemudian apalagi? Gua singa pasal yang ke-6. Itu ujungnya semua apa? Tuhan dan Tuhannya Daniel, Tuhannya Sadrah, Mesak, Abednego jangan dihina.
Wow, coba di tanah asing mereka tetap memberi dampak begitu luar biasa. Ya, nah pertanyaan saya, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dibentuknya di mana? Orang-orang yang berani berkata walaupun saya berat, saya tetap mengasihi. Walaupun saya berat, saya tetap melayani. Dibentuknya di mana? Di Babel. Arti kata Babel adalah kekacauan. Daniel, Sadrak, Abednego bukan dibentuk di sekolah yang nyaman, bukan di tempat yang nyaman. Nah ini prinsipnya Babel. Saya yakin begini, bahwa tempat yang paling tepat untuk Tuhan memunculkan para pemberani, itu justru ada di tempat-tempat di mana secara manusia kita tidak berdaya. Ya, kalau saya boleh berkata, krisis itu kan kegelapan Bapak Ibu ya. Krisis itu gelap gambarannya. Nah, justru di dalam krisis lah Tuhan itu sedang taruh lampu sorot itu, spotlight begitu ya, untuk menyorot para pemberani-pemberani yang tampil. Ya, saya ulangi lagi, justru di kegelapan Tuhan itu lagi taruh lampu sorot untuk memunculkan para pemberani-pemberani yang tampil untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang mau katakan amin. Nah, Bapak Ibu begini, Daniel tidak lahir dari, kalau sekarang dari Harvard, dari Stanford, dari Oxford, dari Nanyang, dari mungkin mana saja, dari UI, ya bolehlah orang sekolah-sekolah di situ. Ya, saya pernah membaca laporan Bapak Ibu, laporannya berkata begini, Harvard University itu menyesal. Kenapa menyesal? Karena mereka mencetak orang-orang pinter yang serakah lewat Wall Street. Makanya ekonomi dunia kacau balau sekarang. Ya, saya kaget pernyataan itu ya. Ternyata mereka berkata, kami memang menghasilkan orang pintar, tapi orang pintar yang serakah. Wow, saya berkata, iya, Daniel dibentuk di masa, di tempat yang tidak enak. Tapi Tuhan munculkan dia jadi pemberani. Jadi Bapak Ibu mari kita punya respon yang kuat dalam kehidupan. Tapi yang berikutnya, saya tutup dengan ini. Daniel waktu ditawan ke Babel, dia bawa apa? Uang nggak ada, kedudukan hilang, fasilitas bagi bangsawan hilang, keluarga juga terpisahkan. Ya, yang Daniel bawa adalah dia bawa namanya sendiri. Ya, nama penting banget. Nama itu bicara tentang karakter. Nama bicara pekerjaan. Makanya betul, produk boleh bagus ya Bapak Ibu. Kalau orangnya namanya rusak, produknya tidak laku. Ya kan, karena nama baik lebih berharga daripada emas perak. Nah, Daniel bawa apa di Babel? Dia bawa namanya sendiri. Maksudnya apa Pak Rubin? Arti nama Daniel adalah, ini dia, God is my judge. Ya, bahwa Tuhan itu adalah hakimku. Tuhan itu hakimku. Jadi begini, ini penting banget Bapak Ibu. Kalau Tuhan adalah hakim kita, maka kita tidak bisa sembunyi. Kita harus hidup apa adanya. Kita harus hidup dalam integritas yang kuat. Itu yang disebut dengan keotentikan hidup, otentik. Ya, Tuhan mau kita jadi orang-orang yang otentik kan, yang apa adanya. Ya, pertanyaan saya seperti saya ini lagi typing ini, lagi rekaman untuk online service ini, ya, waktu saya lagi disorot kamera, ya, apakah sama dengan saya waktu saya tidak lagi disorot kamera? Iya kan? Itu penting sekali. Apakah saya akan jadi orang berbeda waktu saya disorot kamera dengan waktu saya tidak ada di kamera misalnya? Ya, sebab ada orang yang begini, waktu disorot kamera kelihatannya baik-baik, tapi waktu tidak ada dalam kamera ternyata berantakan hidupnya. Nah, saya harus menyadari begini, iya, God is my judge, bahwa Tuhan itu hakimku. Kalau dia hakimku, saya tidak bisa hidup sembarangan. Saya harus otentik, saya harus punya integritas yang kuat. Integritas itu kan begini, yang di hati sama dengan di mulut, sama dengan yang dilakukan. Jadi sama semua, di hati, di mulut, dan yang dikerjakan itu sama. Ya, kapan mulut dan yang dikerjakan itu berbeda, ya berarti dia tidak otentik lagi. Semua yang tidak otentik pasti kemunafikan, pasti kepura-puraan, pasti apa? Ya seperti main sinetron dalam kehidupan. Ya kalau sinetron memang untuk sinetron bagus lah kan, itu memang bagian dari peran panggung kan, bagus seni kan. Tapi dalam kehidupan kita tidak boleh main sinetron. Kita harus apa adanya, otentik dalam kehidupan. Ya,
Nah, yang berikutnya lagi, kalau God is my judge, bahwa Tuhan itu adalah hakimku, maka harusnya begini. Tuhan itu penonton satu-satunya, penonton yang utama, yang menonton hidup kita. Makanya saya ingatkan Bapak Ibu, tidak ada yang tersembunyi loh dalam hidup kita. Di panggung kehidupan ini, penontonnya cuma satu, yaitu Tuhan. Ya, saya kalau menyadari ini, makanya saya tidak mau sembarangan. Ada orang atau tidak ada orang, saya mau tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan adalah hakimku. God is my judge. Jadi Bapak Ibu, hari-hari ini yuk, mari menyadari ini. Miliki prinsip in spite ini. Walaupun memang gak nyaman, walaupun memang krisis, aku akan tetap taat, tetap takut akan Tuhan. Tetap memberi, tetap mengutamakan yang lain. Karena itulah kekristenan yang sejati. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Biar ini menjadi perenungan kita. Kita akan tetap memberi kontribusi untuk Tuhan. Tetap mencintai Tuhan. Tetap mengasihi orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu semua. Boleh taruh tangan di dada kita. I want pray for you all. Mari kita berdoa. Karapa sekete karapa. Hakanaka sekete karapa apa. Berkati umat-Mu Tuhan. Sembuhkan umat-Mu. Apa yang sudah kami dengar hari ini, biar menjadi rema buat setiap kami. Aba berdoa firman ini termeterai di hati kami. Memerdekakan setiap kami. Yang lemah dikuatkan. Yang sakit disembuhkan. Yang dahaga dipuaskan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua. Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Kul Menyembah via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi dan pada hari Rabu pukul 7:30 malam. Untuk informasi meeting ID dan password Zoom, Anda dapat menghubungi via WhatsApp ke nomor berikut ini. Ibadah Minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih atau melalui aplikasi RCTI Plus. Anda dapat mengunduh aplikasi RCTI Plus di Apple Store atau Play Store. Untuk ibadah online minggu depan, pada hari Minggu, tanggal 21 Maret 2021, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Nikonyoto Raharjo. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Sirih Wednesday Bible Wisdom dengan tema Dunia Lain 2, Perjalanan Kematian, seri keempat. Pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, pukul 6 pagi, bersama Pastor Aruna Wiryo Lukito dan host Bapak Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kini, Anda dapat memberikan persembahan umum, syukur, dan perpuluhan melalui QR Code. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, dapat menggunakan dompet digital sebagai berikut. Buka aplikasi e-payment yang akan digunakan. Scan QR Code yang tertera di layar. Dan langkah selanjutnya, dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan bantuan COVID-19 dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan baptisan, dapat mendaftarkan diri di nomor call center berikut ini. Demikianlah GBI Kebon Sirih News Plus hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati untuk berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk pembicara yang telah menyampaikan firman Tuhan di ibadah online pada hari ini.
kiranya Tuhan memberkati keluarga dan pelayanannya lebih lagi. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo, dan keempat wakil gembala, Gembala Rayon, Gembala Cabang GB Kebon Siri, dan Gembala-Gembala Kul yang ada, biar Tuhan yang memberkati dan Tuhan mengurapi mereka senantiasa. Kami juga berdoa untuk jemaat GBI Kebon Siri dan semua yang mengikuti ibadah online hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberikan hikmat dalam segala usaha dan pekerjaan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan kami juga berdoa bagi anak-anak muda, generasi Yeremia, agar Tuhan bangkitkan menjadi terang bagi generasi ini. Kami juga berdoa untuk bangsa kami tercinta, bangsa Indonesia. Tuhan yang pulihkan dari COVID-19 dan ekonominya bangkit kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pemerintahan presiden, wapres, menteri, gubernur, bupati, serta sampai kepala desa. Dari pusat sampai ke daerah diberikan hikmat Tuhan dalam menjalankan pemerintahan. Takut akan Tuhan turun atas mereka. Damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia. Dan kami siapkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Mu. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jemaat GBI Kebon Siri yang sangat diberkati Tuhan, terimalah damai sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus, menyertai Anda sekalian, mulai sekarang dan sampai Tuhan Yesus menjemput di awan-awan dan sampai selama-lamanya. Jemaat GBI Kebon Siri yang sudah terima berkat Tuhan katakan, amin. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Amin. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, 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 mengasihimu. Sekali lagi katakan, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku.